Tak kenal, tak sayang, begitu dikenal pasti dianggap sebagai keluarga bersama dengan gereja di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Bram, beserta staf yang duluan sudah mengunjungi kami di Taman Harapan Baru. Ya, nggak tahu maksudnya apa. Yang jelas maksudnya kalau kita libatkan Tuhan, masuk yang terbaik. Nama saya sudah familiar, sudah terkenal dari Sabang sampai Merauke, ya, dari pelosok sampai kota, dari Indonesia sampai luar negeri. Nama yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat orang tua adalah Edison, punya farm Lauli, ya, sepupunya Yasona Lauli. Tahu Yasona Lauli? Nah, itu sepupu kami, ya, walaupun sudah tidak dinas lagi karena sudah selesai masa jabatannya, tapi masih kami ada kumpulan keluarga. Anak istri saya hanya satu, ada di depan, boleh berdiri, sayangku. Menurut saya dia adalah wanita yang paling tercantik. Ya, menurut saya, atau menurut Bapak Ibu, kan masing-masing punya pandangan yang berbeda. Cantik itu kan relatif, ya. Nah, lalu saya punya anak kandung 3, ya, yang pertama usia 25, yang kedua 24. Nah, ini anak mujizat, ya. Jadi jaraknya cukup jauh dari 24. Ini Oktober nanti baru usia 3 tahun. Ya. Tapi kami di rumah cukup banyak. Ya. Kami di rumah cukup banyak. Kalau satu minggu ini kadang 16 orang. Tapi yang stay, yang menetap, ya kami 11 orang. 11. Dan sebagian karena mereka sudah lulus ngekos, tapi sewaktu-waktu kami dapat berkumpul bersama-sama. Yang baru datang, si ganteng, boleh berdiri. Kalau yang agak kecil kurang tinggi itu nggak berdiri. Ya, ini berdiri, ya. Karena kamu istimewa. Oke, Zubro. Lihat ke belakang. Mana tahu. Malu-malu dia karena baru datang. Baru 4 hari, ya. Baru 4 hari. Silakan duduk. Enggak penting-penting banget kamu terlalu lama dulu. Nah, yang satu boleh berdiri, nggak apa-apa lah, daripada nanti marahin bapak di rumah. Berdiri. Mana tahu juga. Ya. Panggilnya Cicieri. Orangnya semua, ya. Kalau istri Malang, ya, boleh ada bersama-sama kami pada pagi hari ini. Sengaja tadi berangkat lebih awal karena belum pernah ke sini. Kalau Gembala Saudara sudah saya kenal lama, ya, di Mega Bekasi. Dan saya percaya penggembalaan ini pasti maju. Kenapa? Karena sama dengan background saya. Saya adalah pemusik, saya adalah WL, dan lewat WL itu saya diangkat menjadi seorang gembala. Kalau kami di Mega Bekasi, kalau bukan Pak Bram yang main keyboard, saya main keyboard, dia jadi WL. Jadi kami ganti-gantian pencet-pencet keyboard. Ya. Jadi ketika saya hadir dalam ibadah ini, ingat tidak beda jauh dengan suasana di ibadah di Taman Harapan Baru. Ya. Luar biasa WL-nya. Ibu siapa? Ibu Sinta. Sekali-sekali nanti tukar mimbar ini maksudnya. Tukar jadwal dengan ini, ya.
Natal di sini kapan Pak? 24. Kita tanggal 7. Langsung saya undang ya, nanti tanggal 7 ya. Semua. Sampaikan ke panitia ditambah konsumsi. Istimewa kami karena lumayan jauh. Kita Natal di Plaza, tanggal 7 jam 5 sore, hari Minggu. Nggak ada ibadah sore kan di sini? Banyak peluang. Dekat kok. Tadi kita cuma 40 menit ya, nggak sampai ya. Ya karena kalau saya bawa mobil kecepatannya ya 20 km per jam. Ya pelan-pelan. Begitu saya ada dalam hadirat Tuhan dalam praise and worship, berubah total topik khotbah saya. Ya berubah total. Ya. Izinkan saya menyampaikan tentang multiplikasi, pelipat gandaan. Kita boleh melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 34 sampai 38. Yohanes 4 ayat 34 sampai 38. Saya bacakan buat kita, Bapak Ibu boleh menyimak suara saya yang bagus ini. Kalau ditampilkan boleh juga, Bapak Ibu bisa melihat di sana. Yohanes 4 dimulai dari ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, ya, di garis bawah pekerjaannya. Bukan kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, terlalu lama, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Yang menuai, yang menabur sama-sama bersukacita. Di situ juga katakan amin. Ya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Nah ini penting. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Sekali lagi, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dari saya bergabung di karismatik, ayat ini sudah sering dikhotbahkan oleh para penginjil, ya, dan mereka para musisi rohani biasanya. Maaf kalau saya ingat masa lalu, ya, yang sering dikhotbahkan oleh Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo. Ini ayat ini tentang pelipat gandaan, multiply movement, ya. Bahkan sempat gereja karismatik khususnya GBI dan GBI Betani pada zaman itu dijuluki sebagai vacuum cleaner, ya. Zaman itu nggak bisa lihat mall, ada GBI, ada Betani. Nggak bisa lihat ruko yang baru dibangun, ada GBI, ada Betani di sana. Ya. GBI dan Betani sama metode atau warna dalam sebuah ibadah. Ya, nggak tahu Pak Bram masih ingat. Ya. Kalau khotbah itu sudah biasa. Ya. Kalau pengacara sudah biasa. Tapi yang menonjol dalam GBI dan Betani adalah 3 hal ini. 1, praise and worship
Yang kedua, pengurapan. Dan yang ketiga adalah bahasa roh. Nah, saya harap teman-teman di sini, para pengurus di sini, dan para jemaat, seandainya itu sudah padam, bangkitkan kembali ketiga hal ini. Ya, maaf kalau saya katakan, GBI dan Bethany sudah mulai menurun kualitasnya tiga hal ini. Ya, yang menurun sekarang GMS, ya, dan GSGS. Ya, nanti boleh kita bicara di mana? Di belakang. Kalau salah pembicaraan saya. Padahal siapa yang tidak kenal dengan symphony worship? Siapa yang munculkan tentang praise and worship kalau bukan dari GBI dan Bethany? Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hendaknya boleh terjadi multiplikasi, multiple movement di pengembangan di tempat ini. Ya, saya setuju, katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi Bapak Ibu? Ada 3 poin yang boleh disampaikan kepada kita pada pagi hari dan menjelang siang ini. Ya, yang pertama, Yohanes 12 ayat 32 dikatakan, Yohanes 12 ayat 32, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sekali lagi, dan aku, yaitu Tuhan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, apabila aku ditinggikan, apabila aku dipuji, apabila aku disembah, apabila aku diagukan, dikatakan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menarik semua orang datang untuk beribadah di tempat ini. Ya, saya juga katakan amin. Kita nyanyi, dimuliakan. Mari berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah meninggikan, mengagungkan Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan bekerja untuk menggerakkan jiwa-jiwa, untuk menggerakkan orang-orang untuk datang di tempat ini. Ya, setuju, katakan amin. Ya. Saya penasaran dengan Bali. Saya penasaran dengan Bali. Apa sih keistimewaan Bali dengan kota Jakarta?
membandingkan kota Jakarta dibandingkan dengan Bali, jauh lebih tertarik. Ya, kota Jakarta dibanding dengan Bali. Dari gedungnya, dari kemeriahannya, ya, macam-macam daya tarik di kota Jakarta. Mau makan apa? Semua ada. Tidak musim buah, ada buah-buah di Jakarta. Tidak musim durian, ada durian di Jakarta. Semua ada. Tapi herannya, orang berduyun-duyun datang ke Bali. Bukan saja orang-orang Indonesia, bukan saja orang Jakarta atau pulau-pulau yang lain. Sampai mancanegara pada datang ke Bali. Rasanya apa Bapak Ibu? Orang asli Bali tidak lepas dari ibadah mereka, dari adat istiadat yang mereka sudah biasa lakukan. Bahkan setiap ada acara-acara kenegaraan yang dilaksanakan di sana, mereka tampilkan itu ada istiadat mereka, penyembah mereka, ya, kostum mereka. Mereka menyembah kepada Allah yang mereka percayai. Dan itu membuat orang datang tertarik dasar di sana. Bukan saja karena wisatanya, bukan. Soal gelombang, ini ada siapa namanya, bapak siapa? Pak Hajar. Ku Ajar ya? Oh bukan. Tahu kan Teluk Dalam? Teluk Dalam di kampung kami, Pak Bram, nggak kalah saing dengan Bali ombaknya, konvoi. Kalau di Bali hanya satu-satu, kalau di Teluk Dalam konvoi ombaknya. Ya, cuma karena pemerintahan di sana kurang memperhatikan, jadi tidak terawat, ya diabaikan. Tapi orang-orang dari Australia, orang-orang yang suka selancar, mereka berlunga di sana, di pantai di Teluk Dalam, di Pulau Nias. Ya. Nah, tapi karena walaupun di sana orang Kristen, mayoritas Kristen, karena tidak ada penyembahannya, tidak suka meninggikan Tuhan, hanya sewaktu-waktu saja, hanya Natal saja, ya orang-orang tidak tertarik datang ke sana, walaupun sama kualitas wisatanya ada. Walaupun banyak gereja di sekeliling ini, tapi kalau di tempat ini lebih banyak penyembahannya, lebih suka meninggikan nama Tuhan. Saya percaya jemaat akan semakin hari semakin bertambah-tambah di tempat ini. Dia setuju katakan amin. Mazmur 57 ayat kelima dikatakan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Tinggikan dirimu, oh, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
Silakan duduk. Multiplikasi bisa terjadi ketika kita meninggikan Tuhan. Ketika kita berdoa mengagungkan Tuhan. Ketika kita banyak menyembah Tuhan. Di mana? Di tempat ini. Kapan? Setiap saat. Ya. Kalau di gereja-gereja raksasa, ya, banyak jam-jam doa. Saya percaya kalau di tempat ini juga banyak jam-jam doa, suka menyembah, suka memuliakan, suka meninggikan Tuhan. Bagi Allah tidak perkara mustahil. Bulan-bulan yang akan datang, kursi-kursi akan ditambah oleh karena banyak jiwa-jiwa berkumpul di tempat ini. Berkata pertama kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Yang berikutnya, Mazmur 2 ayat 8. Bagaimana supaya terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa bagi gereja Tuhan di tempat ini? Mazmur pasal yang kedua ayat 8. Mazmur pasal yang kedua ayat 8 dikatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Sekali lagi, mintalah kepadaku. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang kedua, supaya terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa di tempat ini, meminta. Saudara saya bangga menjadi anak Babe di surga. Ya, tidak ada agama lain yang memanggil Tuhannya Bapa kecuali saudara. Ya Abah, ya Bapa, ini aku anakmu. Kalau dia Bapa, kita adalah anak, berarti kita punya hak meminta. Saya punya anak 3. Cara mereka meminta beda-beda. Ya, cara mereka meminta beda-beda. Ya, anak pertama diam-diam, tidak mau keluar kamar. Ya, karena memang dia anak kamar. Kalau tidak putih-putih tidak mau keluar. Kerjanya main sampai terus 24 jam. Ya. Ditanya sudah makan belum? Jawabnya Ya. Sakit? Ya. Udah bangun belum? Pokoknya kita 1000 bahasa jawabnya Ya. Tapi sebetulnya dia punya permohonan. Dia kepengen makan bebek kaleo. Ya. Yang kedua beda lagi. Ya, itu pecicilan. Terima gak terima, minta. Bayar kuliah. Kapan? Besok. Ya. Bisa dibilang kasar-kasar. Ya, sampai mamanya, ya udah, karena belum ada cash di tangan, ya udah, motornya disekolahin dulu. Kalau disekolahin supaya motornya pinter. Nah, dua-duanya lagi motornya disekolahin. Supaya cepat, karena cepat. Orangnya mesti, kalau enggak ini bunyi. Ya seperti itu. Ya. Tapi judulnya meminta. Ya satu kalem, ya satu pecicilan. Ya. Dalam cara kita meminta kepada Tuhan, mungkin lewat penyembahan, lewat doa, lewat kecigrat-cigrat, sama seperti tadi, maju mundur, kanan kiri, mentok, buntu. Tapi yang penting judulnya meminta, memuji Tuhan. Iya, loh. Itu loh ciri khas karismatik. Kalau karismatik beribadah sunyi, aduh nggak dapat. Kenapa ibadah kita hari ini nggak dapat? Ya, tapi kalau Katolik, HKBP rame, nggak sopan, rumah Tuhan digebuk-gebukin. Kenapa sih? Itu. Nah, yang ketiga beda lagi. Kalau kalem aja. Biasanya sepanjang jalan kalau kami kemana-mana, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dari samping ke kanan, loncat, jognya, jatuh diri ke bawah, banting kepalanya. Nggak tahu hari ini angin apa kena apa. Dari berangkat dari rumah sampai di sini, nggak ke belakang, dipakai ke bawahnya terus. Ya, timbul pertanyaan besar, kenapa? Ya, ada rahasia apa? Ada pergumulan apa?
Ya. Saya berdoa, mudah-mudahan nanti begitu kita sampai di Taman Ibadah, kami benar-benar tenang di samping mama. Baru diturun nih Pak, langsung ke sana. Nggak tahu kaki siapa tadi ditarik di sini. Saya berdoa, Tuhan, jangan sampai dia naik mimbar nanti kalau saya khotbah. Karena di gereja di sana pasti dia naik mimbar. Ya, kakak-kakaknya jadi WT di sini, dia ikut naik, dia nari-nari, kabel-kabel ditarik-tarik semua. Ya, tapi dia meminta apa? Supaya cepat-cepat jadi BL. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Yesus. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Mazmur 2:28 ini dikatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa. Nggak tahu mayoritas apa di jemaat Pak Pram di sini? Batak, Niaska, Batak. Halo Amang Inang, Horas Kak. Wih, saya senang loh kalau melayani di kalangan orang Batak. Ya, itu suaranya terdengar radius 10 km. Sebetulnya tadi WL itu tanpa pakai naik, kedengaran sampai keluar. Coba Pak, nanti kapan-kapan khotbah di PHB, nyaris tak terdengar. WL yang udah teriak sampai urat kanan kiri keluar, biasa saja. Iya, udah semangat musiknya, udah semangat WL-nya, sampai roknya kedodoran, sampai baju lepas, biasa aja ini orang satu. Tapi kalau di sini, waduh, luar biasa. Sampai tutup itu suara drum. Iya, biasa. Akhirnya secara pelan-pelan saya meloncat juga. Haleluya, haleluya. Dan itu cara kita meminta jiwa-jiwa kepada Tuhan. Setuju katakan amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Oh, layak mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa, bukan hanya orang Batak, namanya bangsa-bangsa, bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Nias, siapa lagi? Ya, Manado. Itu orang Manado, Batak Ali. Tapi kita bersyukur, kita ada di aliran karismatik. Ya, mau suku apa? Ya, mau marga apa? Ada loh sekarang gereja marga satu, jadi nggak boleh ada marga yang lain. Lauli semua Pak, lauli semua. Ada tuh. Ya, mau masuk marga Gea yang lain nggak bisa. Kalau marga Mendeva kan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Hanya rumah Papa di villa boleh masuk. Kalau gereja itu karena hanya khusus marga itu, nggak boleh masuk yang lain. Tapi ada, ya. Jadi namanya bangsa-bangsa, mau suku apa, marga apa, silakan. Dan Tuhan berkata, mintalah kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu bangsa-bangsa. Ya. Jadi nanti kalau ada menara doa, ada doa syafaat di sini, jangan hanya minta orang Nias Pak Bram. Minta semua. Kalau bisa orang boleh, karena yang tadi hampir-hampir boleh. Asli. Iya, lo terima itu kemungkinan. Berapa tahun yang lalu ada 2 keluarga orang boleh jadi jemaat kita. Tapi karena sudah selesai kontraknya di Indonesia, kembali lagi ke negara mereka. Tidak menutup kemungkinan. Namanya anak minta sama bapak. Ya, kita punya hak untuk minta apa saja kepada bapak. Minta jiwa-jiwa, minta bangsa-bangsa. Silakan. Tugas kita kan hanya meminta. Dan saya percaya
Ya kalau Tuhan sudah kirim itu, gereja ini menjadi kaya. Bukan saja jumlah dengan jiwa-jiwa, tapi dari ya gitulah. Ya. Sama. Ya. Pak Bram sama menteri-menteri di depan ini ke Taman Haba baru, nggak yakin kan kalau itu gereja kan? Yakin nggak? Nggak yakin kan? Iya. Pergudangan kan? Iya. Orang bilang kayak gitu. Sama juga tadi istri bilang, ini kan gerejanya, ya. Udah begitu turun di bawah flyover, masuk ke sini, mana rumahnya? Begitu kita masuk sini, ini aja belum dinyalai loh. Coba kalau dinyalai ini, lebih menarik lagi. Apalagi yang main drum lebih ganteng daripada saya. Banyakkan saya. Senyum-senyum. Gak boleh gitu, kita sama-sama laki-laki. Haleluya. Ya, bagaimana supaya terjadi pelipat ganda jiwa-jiwa di pelayanan di tempat ini? Yang pertama, tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Yang kedua, meminta. Yang ketiga, yang terakhir, ya, Matius 20:28. Boleh minta minum ya. Matius 20:28 dikatakan, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, bukan saatnya lagi kita sebagai jemaat untuk dilayani. Ya, saya setuju, katakan amin. Ya, saya tekankan di pergembala kami di Taman Harapan Baru, belakang Harapan Indah, ke belakang sedikit. Ya, saya tidak mau membesuk-besuk lagi kecuali sakit. Ya, justru kamu harus membesuk. Halo, sebelum kamu dinyanyikan, nyanyikanlah mereka. Berarti maksudnya, sebelum kamu dinyanyikan, masuk kamu lah maksudnya. Ya, nyanyikanlah mereka. Layanilah mereka. Jangan tunggu dibesuk, tapi kamu harus membesuk. Jangan tunggu bapak kepala dan departemen-departemen, para majelis-majelis, para menteri-menteri. Iya, mereka juga sibuk. Saya juga sibuk. Anak berapa Pak Bram? 2. Ini mana anaknya? Memang kita. Ini anak-anaknya. Ganteng kali. Benar-benar cowok ya? Bikin sama, buat lagi satu lagi. Disenyum-senyum sama omnya. Anak masih kecil, tapi yang itu masih kosong. Pak, Bu, bukan saatnya lagi kita berpangku tangan hari-hari ini. Kita tidak boleh mengandalkan Bapak Gembala terus, atau para full timer, atau siapa. Ya, saya percaya kalau ada yang hadir hari ini 100 orang, masing-masing bergerak untuk meninggikan Tuhan, untuk meminta dan untuk melayani. Saya percaya 3 bulan kemudian tempat ini sudah tidak muat. Yang saya katakan amin. Ya. Praktekkan apa yang saya sampaikan hari ini. Hanya 3 poin. Bagaimana supaya bisa terjadi multiplikasi, pelipat gandaan jiwa-jiwa di tempat ini ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan. Yang kedua,
ketika kita memposisikan diri sebagai anak meminta, ya, mintalah, artinya bebas. Maka dikatakan bukan hanya satu suku, bangsa-bangsa, siapa saja minta, Tuhan kirimkan orang bule, ya, kirimkan orang Australia, kirimkan orang Amerika. Ya, kalau sampai orang Amerika, Donald Trump datang ke sini, jangan lupa undang Edison dari Taman Baru, Pak Pras. Ya, kepengen rasai salaman sama Pak Donald Trump. Tangannya kayak apa gitu kan ya? Kan nggak perlu kita meragukan. Kan Pak Donald Trump itu kan temannya Pak Prabowo. Ya satu tadi Gibran. Ini Pak Jokowi. Saya kurang tahu ya, tapi terjadi di gereja di pengembalaan saya. Kayaknya sekarang untuk mengkhotbahkan tentang misi, tentang penginjilan memenangkan jiwa sudah enggak lagi. Ya. Tapi dikhotbahkan kemakmuran, kesembuhan, mujizat-mujizat dan sebagainya. Saya heran. Kecuali saya sendiri masih mengkhotbahkan, ayo cari jiwa, cari jiwa, cari jiwa. Ya. Kenapa kita harus mencari jiwa? Jangan menghentikan diri. Yang penting saya sudah diselamatkan. Nggak bisa. Saya percaya semua kita masuk surga. Tapi kalau sampai masuk surga dengan kepala botak, nggak bisa masuk di ruang Maha Kudus, Pak, Bu. Kita hanya sampai di halaman. Tahu halaman? Depan sana. Masuk surga masuk, tapi hanya sampai di halaman. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Ya ngapain masuk surga kalau hanya sampai di halaman? Tapi firman Tuhan katakan Yohanes 14, aku akan datang menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada. Di mana Yesus berada, kita ada di sana, Bapak Ibu. Senang bersama-sama. Dan tugasnya nanti apa di sana, Bapak Ibu? Nggak ada lagi Pak pengembalaan di sana. Nggak ada lagi istri mencari jiwa di sana. Nggak ada lagi mencari usaha bisnis di sana. Nggak ada lagi apa itu usaha yang orang yang lakukan itu apa itu? Koperasi itu nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi koperasi nggak ada. Ya. Bahkan kalau saya katakan tidak ada khotbah di sana Pak, di surga yang ada. Tapi presidensi itu yang ada. Makanya saya katakan belajar menyanyi, belajar menyembah. 24 jam Pak kita di sana menyembah. Tugas kita di surga menyembah. Saya sekali Pak sudah masuk surga. Malaikat berkata, ayo nyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur ini nggak bisa. Ao. Dia bilang, belajar. Banyak berdoa. Jangan salah memilih. Jangan salah alamat. Seperti lagu Ting Ting. Jangan salah alamat ya. Semua sama. Ya, mau sinode A sampai sinode J sama semua. Ya. Dan tidak ada sinode yang nyaman. Ya, semua sama. Yang jelas di sini bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Ya, mengikuti aturan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ketika kita memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kita semua hamba Tuhan ya. Ya, angkat tangan di mana hamba Tuhan, angkat tangan semua. Wow, luar biasa semua hamba Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, kalau kita merasa bukan hamba Tuhan, berarti hamba siapa? Ya, semua kita hamba Tuhan. Ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pengembalaan maju, gereja ini maju. Kalau Yesus mengorbankan dirinya, kita juga harus mengorbankan diri, mengorbankan waktu, mengorbankan harga diri, mengorbankan harta kita, mengorbankan keluarga kita, terutama untuk beribadah. Mulai dari anak-anak sampai kita orang tua, ayo gandeng mereka untuk beribadah bersama-sama. Itu namanya sudah mengorbankan diri. Ya, maaf ya,
Maaf ya, mumpung ini baru ratusan. Kalau nanti Pak sudah ribuan, nggak ada yang kenal satu dengan yang lain. Biasanya seperti itu. Mumpung masih kecil, baru ratusan. Ya kalau gereja raksasa itu hanya kebanyakan simpatisan. Apalagi sekarang ibadah secara online, itu hanya sekedar melihat yang enak-enak, melihat para pembicara yang bagus, ya. Tapi makna daripada pembicaraan mereka belum tentu mendarat, menyentuh, menjadi berkat bagi para pendengar. Karena saya sudah alami, Pak. Saya sudah alami. Sekarang berbagai macam kita lakukan untuk membuat jemaat kembali beribadah secara virtual, bukan online. Kami masih saja nggak tahu di sini ya. Makanya baru beberapa bulan ini kami membuat live streaming, ya. Karena sebelumnya enggak. Mereka nyaman di rumah, Pak. Nyaman di rumah ibadah live streaming, ya. Sambil masak, sambil ibadah, sambil tidur, sambil ibadah, ya. Saya bilang, waduh, keterlaluan deh kamu, ya. Jangan sampai nanti kamu ditolak di surga. Kenapa? Ya, Tuhan juga ketiduran di surga. Ya, begitu kita ketok-ketok pintu surga, Tuhan, kenapa nggak dibuka pintu? Ya, saya ketiduran. Nah, kenapa? Ya karena kamu di bumi ketiduran juga beribadah. Nah, itu kan ya. Jadi jangan sampai kita ketiduran. Tapi nanti Tuhan ketiduran tidak membuka pintu surga buat kita semua. Mari, begitu banyak cara kita untuk melayani. Ya, jangan tunggu dilayani, tapi harus melayani. Jangan tunggu untuk dibesuk, tapi harus membesuk. Jangan tunggu didoakan, tapi harus mendoakan. Jangan tunggu jiwamu dinyanyikan, tapi harus cari jiwa. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.